syaratnya di undang-undang itu hibah itu harus akte otentik. Iya. Ya toh? Iya. Beliau keburu sakit, Bang. Baru sakit. Karena akhirnya saya tidak terlalu fokus kepada saya juga sayang, itu kan juga nenek saya kan begitu kan. Fokus kepada kesehatan. Sayang sekali. Fokus kepada kesehatannya. Amanah itu nggak bisa saya jaga karena belum ada hibah. Itu loh Bang. Ya, diambil juga objek itu sebagai salah satu objek waris yang kemudian dibagi kepada almarhumah Emilia Kontesa. Cuma satu orang, satu nama turunnya. Enggak, 3, tetapi ya saya nggak mau beda itu nanti kalau mau Bentar. Ada masalah apa kamu Rusmi? Ada masalah apa Rusmi Akira? Ada masalah apa kamu? Nggak suka keluar? Ya? Kita lagi lihat fakta, bongkar kezaliman orang, sudah jadi pemberitaan nasional, viral di mana-mana, nggak boleh ngomong mau apa, menutup aib lagi, menutupin aib, udah jadi kasus ini, udah perdata ini di Banyuwangi, ya enak aja lu. saya nanti tambah dosa lagi. Oke, pokoknya yang penting haknya Reza itu yang sudah diomong. Ini ada haknya Reza loh. Hampir semua orang sampai, aku tuh sampai bosan yang bisa bilang ini bukan rumah siapa-siapa, bukan rumah Emil, bukan rumah suami saya, bukan rumah Rio, tapi ini punya Reza. Karena mungkin tahu dia yang bawa dari bayinya itu, waktu bayinya dibawa mungkin punya khusus ya ke Reza. Kasihan. Ya, semua begundal yang udah bikin kasus selalu mau menutupi kejahatannya, kezolimannya dengan bilang bukan urusan lu, bukan urusan lu. Kalau nggak mau diurusin jangan masuk berita viral, paham? Ya. Jangan sampai bikin berita di pengadilan, di kepolisian, jadi viral di sosial media kalau tidak mau diurusin. Ngerti nggak? Bukan urusan dasmu, bukan urusan. Lagian ini begini Bang posisinya Bang sekarang Bang. Dari rasa rindu yang awalnya sakit hati, rindu. Jadi kembali lagi kan sakit hati kan si Reza ini. Jadi Reza ini kalau semuanya nanti diakui ya alhamdulillah. Tapi kalau mau dibawa ya mohon maaf saya keberatan. Oh, Begitu Bang. tapi Reza mau ikut nggak kalau dibawa? Nggak mau tetap sama Ibu Rati. Iya. Berarti cuma cari pengakuan. Iya. Itu cukup toh? Oh, begitu ya. Ya. Karena kan saya yang paling tahu Bang situasinya Bang. Gini. Iya toh. Tapi kalau nggak diakuin ya sudah lah, akhirnya begitu aja gitu. Tapi maaf ya, pasti tahu ya bapaknya siapa ya? Saya tak tahu. Nggak tahu ya, tahu tapi nggak mau kasih tahu. Yang mana jawabannya yang benar? Tahu tapi nggak mau. nggak. Ah ya udah nggak apa-apa, dikip aja. Kalau tahu nggak mau dikasih tahu. Sampai juga tahu. Mohon maaf begini ya. Iya. Konsepnya ini yang paling menarik begini. Ini kalau saya tarik karena hukum, misalnya bukan begini. Jadi konteks pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bilang bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Iya, bapaknya tidak ya? Sebentar, ya kan? Iya. Kemudian frasa itu diperluas sama Mahkamah Konstitusi. Iya, melalui putusan nomor 46 itu ya kan? Tahun 2010 itu bahwa serta dengan bapak biologisnya, Iya. sepanjang itu bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Ya, Betul. cuma kan ya kalau kita berbicara tentang hati sebagai seorang manusia ya, pasti kan ada juga Bang ingin tahu siapa juga kan bapak saya. Begitu kalau saya jadi anak Tapi ya. kan satu-satu kan? Iya kan, gitu kan. Iya. Masalahnya tidak ada urusan dengan bapaknya. Iya. Skema itu sebetulnya itu hanya si Reza. Oke. Skema gugatan saya ya hanya untuk memberikan pelajaran bagaimana saya seorang pengacara yang bisa membela orang. Ya jangan sampai juga ada yang main-main dengan ibu saya, itu aja sudah ini konteksnya itu. Paham. Tapi Reza udah tahu bapakmu? Belum cari tahu? Tapi sudah dengar-dengar? Cuman di Tursa nanti, Reza belum tahu, karena kalian belum kasih tahu. Oke. Habis ini pasti nanya-nanya ya. Kan otomatis kan itu kan alami ya Bang. Iya pasti nanya-nanya. Sumpah Iya kan? gila.
Dan mohon maaf ya, satu lagi ya catatannya. Oke. Andai kata nanti akan mengarah ke sana, secara undang-undang itu haknya dia juga kok. Iya, haknya dia. Iya toh? Iya, bener haknya Reza. Nah, tinggal saya sebagai kakaknya, ya. Iya. Kalau Iya. dia minta ke saya untuk memperjuangkan itu pun akan saya perjuangkan. Iya. Iya. Karena itu haknya dia. Iya. Ya. Kalau mau tau, tapi Iya. sekarang ibu dulu ya. Ibu yang penting kan ibu. Ibu ya. Ibu. Ibu 3 kali. Bener penting Jadi ibu. kita sudah mengerucut kepada kesimpulan tadi udah cukup jelas. Dari sisi hukumnya adalah bagaimana penyelesaian di hukumnya. Ya. Kalau memang ada mau penyelesaian mediasi udah dilakukan, tolong segera diselesaikan. Kalau mau ada pengakuan kepada publik, monggo saja. Ya. Ya semua kembali kepada pihak dari Ibu Denada aja, berarti gitu ya. Nanti kalau Denada juga pengen kesini, pengen mengklarifikasi, saya juga buka pintu. Iya. Ataupun pengen dibantu di mediasi secara publik, saya juga akan buka pintu. Tapi intinya adalah saya sebagai pendengar, saya hari ini, saya mendoakan kalian semua diberikan kebaikan, ya. Reza diberikan kebaikan, Ibu Rati diberikan kebaikan, Pak Bro diberikan kebaikan, istri diberikan kebaikan, sudah menjadi pintu berkat untuk benar. seorang anak. Denada diberikan kebaikan, ya. Ya karena kan sekarang statusnya kan belum ada klarifikasi dari beliau. Iya. Jadi kan tidak bisa juga bilang kalau ini anak beliau karena kan Iya. biar beliau yang menjawab gitu ya. Dan Iya. saya menggunakan tadi juga kalau Denada pengen kesini sharing boleh, atau tempat lain juga supaya semua jadi kondusif kan. Iya. Karena keinginan niatnya baik ya. Saya doakan yang terbaik ya Allah di dunia yang keras, karena pengakuan seperti satu-satunya pelukan. Thank you. Thank you banget ya Densu. Ya Allah, kasihan ya. Kasihan anak Aku ini pengen ya dibantu di mediasi Allah. secara publik, saya juga akan buka pintu. Udah di Intinya adalah mention tuh ya sama Densu ya. Apa benar apa enggak, memang kita tunggu dari Mbak D. Ya, Mbak D, jangan berlarut-larut, udah sampai puluhan tahun. Kalau memang benar itu anak sampean, ojo ditelantarno maneh. Ini kesempatan cuma datang sekali dalam seumur hidup. Mumpung masih urip, Mbak. Mumpung masih ada umur. Segera langsung diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Yang diminta cuma satu pengakuan. Wong-wong kabeh ku iso dihapusi semua, tapi kita nggak bisa ngapusi darah daging dan Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta kita. Aduh, aku ngomong sampai dredeg. Nggak bisa berlari kita membuang darah daging tuh nggak bisa. Iya Mbak Tun, ngeri. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Ini masih ada kesempatan. Coba diambil positifnya ya Mbak D ya. Diambil positifnya ya. Sampai mencuat di dunia sosmed ini, kasusnya udah sampai masuk ke pengadilan. Tadi cerita dari si Om, itu adalah sepupu sampean toh. Ya, itu sepupunya sampean. Ya kan, yang katanya kakaknya si Reza nih, masih Reza, karena nikah sama kakak Reza yang pertama ya, anaknya Bu Ratih ya kan. Jadi si Mas Ronald ini kuasa hukum guys, ya dia pengacara, dia ngerti dan paham hukum. Sudah minta untuk mediasi baik-baik, yang datang cuma pengacara dari pihaknya Mbak D, dengan pakaian yang katanya juga kayak nyeleneh, bukaan gitu katanya, pakaian yang gak rapi. Kalau di pengadilan tuh harus rapi ya guys. Gue nyamperin pengadilannya Niki sampai hampir setahun itu pakaianku rapih. Ya kadang pakai jas, pokoknya baju tuh lengan panjang rapih pokoknya. Nah ini datang ujuk-ujuk begitu aja pakaiannya, kayak nggak ngehargain. Dan saat ditanya gimana nih untuk proses mediasinya, dibilangnya nggak ada kontak sama si Mbak D. Dan hingga detik ini podcastnya Densu tidak ada klarifikasinya Mbak D. Padahal Mbak D ini adalah satu-satunya jalan untuk kamu pengampunan, penghapusan dosa masa lalu.
Kalau saya jadi kamu, saya akan sikapi dengan apa? Merangkul. Dan saya nggak akan peduli berapapun uang yang dikeluarkan. Nggak peduli. Untuk apa? Nebus dosa. Dan ini udah banyak saksinya ya. Mau mangkir kayak apapun juga, ingat, orang bisa kamu bohongi, bisa kamu apusi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan darah yang ngalir di badan itu nggak bisa. Awas jadi penyakit, awas jadi kesialan, awas kembali lagi semua yang sudah Allah berikan kenikmatan itu dicabut lagi karena kamu nggak adil. Hati-hati. Kenikmatan dikasih baru enak, sekian tahun setelah sakitnya bertahun-tahun masih diberikan kepercayaan. Mungkin ada doa anak. Ingat ya Mbak, ada doa anak yang membuat sampean itu masih dikasih kemuliaan-kemuliaan. Kenapa anaknya doa mau minta meluk kaki ibunya? Ingat ya, doa anak yang soleh-soleha itu yang akan menyelamatkan kamu. Saya nggak punya. Menyelamatkan kalian semua. Saya rasa itu yang membuat kamu masih berada di posisi aman sekarang ini. Karena doanya si bocah itu, si anakmu itu. Jangan lupa itu. Anaknya sampai bilang cuma pengen diakui, pengen peluk kakinya mamanya, peluk kaki ibunya. Anakmu tuh masih ngedoain kamu loh, jangan sombong kamu. Ini anak udah keluar, segera, satu-satunya ini kesempatan terakhir kamu sebelum dicabut lagi semua kenikmatan yang udah Allah berikan itu. Iya. Gak usah nanya bapaknya siapa. Kan yang tahu kan keluarga. Udah pada tahu semua kok mereka. Cuma nyimpen. Mbak In, beliin aku susu dong Mbak In. Iya. Oat milk Mbak In. Ke bawah ya. Itu aja. 2 deh, susu oat milk aja 2. Kamu jangan sia-siakan kesempatan ini ya Mbak D. Kamu tuh masih bertahan tuh karena doanya anakmu itu. Kalau emang itu benar anak, mana dia? Aku sih yakin banget itu benar. Emang anaknya, nggak mungkin ada orang gila ngaku-ngaku anak orang. Tuh di lemari tasnya. Mana tasnya? Oh iya. Gila kali ngaku-ngaku anak orang. Ngapain? Sampai mana ada urusan mobil lagi apalah, ya Allah, sampai segitunya. Berapa sih ya? 38 ya? apa 37? Susu beli 2 ya Mbak. Nih.
Kalau soal kemiripan jangan tanya. Waktu muda memang mukanya ya kayak anaknya itu. Aku tahu banget soalnya dulu pernah aku bikin acara. Aku dulu punya IO, bikin acara itu. Yang nyanyi tuh ya si Mbak D itu bertiga sama yang dua lagi ada penyanyi terkenal juga. Tapi kan orang kan bisa aja berkelit. Cuman mirip nggak bisa dong. Ya oke, memang harus dibuktikan DNA. Tapi ini kan saksi juga udah banyak. Ya kalau mau tes DNA nanti kan makin malu kalau memang positif. Ngapain juga secara moral ya. Kita tuh udah pernah begitu masa lalu. Sekarang udah sampai terbuka semuanya. Ya ambil positifnya, ini kesempatan aku nih memperbaiki dosa lama gitu, dosa zaman masih mungkin mudanya kayak nggak tahu ya gaya hidup atau apa. Kedepannya ditata lagi. Masalah mobil yang harusnya memang tanggung jawab keluarga kandung ya, yang sekandung, kok ya bisa mobil aja tuh sampai cuma ngasih DP tok gitu loh. Kok sampai tega, kok tegel. Cuma ngasih DP 20 juta untuk mobil baru. Mobil yang lama aja yang pertama kali ditawarin itu aja cuma ngasih DP sedikit, 5 tahun yang nyicil itu malah mama angkatnya si Resa. Kok bisa gitu loh, kok tegel. Itu kan sama aja menjerat orang dalam hutang. Kan gak enak digituin. Udah lunas, suruh jual dengan iming-iming mobil yang baru. Ternyata percaya lagi nih, karena ini orang baik ini. Ini emang keluarganya nih keluarga nggak tegaan aku lihat. Ya mamanya, si Buratinya, ya si Resanya nih lembut sekali ini. Si Masnya itu juga, itu kan jatuhnya menantu loh, si Mas Ronaldnya itu. Tapi bisa nganggep kayak ibu kandung. Alhamdulillah ya Resa, kamu dikelilingi orang-orang yang hatinya tuh masih, rasa kemanusiaannya masih tinggi. Orang itu kalau udah kena gemerlapnya jedang-jedung Jakarta, kena popularitas, itu banyak yang sengklek, gue kasih tahu ya. Sombongnya luar biasa, belagunya nggak karu-karuan, kerjaannya banyak flexing, mamer-mamerin nggak karu-karuan, itu karena udah buta. Yang dilihat itu cuman, dipikir tuh cuman panggung doang. Urip itu bukan cuman panggung doang. Hidup itu tuh ada berimbang. Harusnya begitu. Jadi bisa ngeliat ke bawah. Ini apa, jangankan yang orang yang bukan keluarga, yang sama keluarga sendiri aja begitu. Bagaimana sih? Terlalu parah. Entah pergaulannya apa yang dilihat, cuma skupnya tuh cuman kayak di akuarium gitu loh guys. Cuma segitu aja. Jadi mati rasa, mati empati, nggak ada rasa kemanusiaannya. Terus mobil tadi disuruh jual mobil yang udah lunas, which is itu uangnya full atau sebagian besar ya, karena DP kan dari si kandung. Yang angkat ini kan yang nyelesain, berarti kan dia dong 90 atau enggak 80% uangnya. Lah kok ya bisa uangnya itu kamu ambil semua, kirain buat DP full, ternyata yang di DP cuma 20 juta. Sisa 79-nya tuh loh mana? 79 jutanya mana? Ya ampun, sampai segitunya. Ih, parah. Norak, kesel gua. Norak kau. Uang segitu doang, amit-amit. Ih, ninggalin orang jadinya apa? Di Uber debt collector. Sampai disatronin sama Polola tuh, si Ibu Rati itu disatronin Polola. Kenapa ya? Leasingnya pasti mau nagih dong.
Ternyata tagihannya untuk mobil yang baru itu, karena dipikir keluarga angkat udah ngasih 99 juta, ya wajar lah. Sisanya kan berarti lu dong yang nerusin. Gak taunya di atas namakannya ke adiknya si kandung. Ya Allah Tuhan. Adiknya gak mau nerusin cicilannya hampir berapa? 4, sekian 5 juta sebulan. Jawabannya apa? Ya udah suruh kerja aja. Lu mah sama aja kayak ngejebak orang, keles. Itu mah lu sama aja kayak bikin susah orang. Gue juga ogah. Mau nggak sayang, misalnya laki gue gituin gue gitu ya, aku kasih kamu ya mobil baru ya sayang, dikasih mobilnya suruh make, tapi nggak taunya cicilannya gue yang bayar. Wah, tak sawat watung kok. Tak untal-untal enak ae. Ngapain kayak begitu? Itu mah sama aja jebakan Batman. Bilangnya mau ngasih malah nyicil. Gimana sih malah kredit? Ya Allah. Gak pernah-pernahnya ngutang jadi punya utang bertahun-tahun. Udah lunas 5 tahun hidup dalam hutang. Tambahin lagi mobil baru. Parah banget sih. Parah deh. Ini lu klarifikasi ya Mbak D. Ditunggu nih sama Mamski juga, pengen tahu tuh. Bang Densu juga udah ngomong. Si Ko Densu, jangan diem-diem baik. Beresin itu urusannya sama anaknya sampean niku. Kalau sampai nggak ngaku, tapi banyak saksinya, terus ditesnya positif, hati-hati loh. Belum lagi itu baru soal mobil ya, soal manipulasi identitas. Sekarang ada lagi nih warisan. Dan aku lihat dari keluarganya Banyuwangi itu, mereka itu sebenarnya malu itu, izin loh sampai kayak gini. Tapi kalau udah terlalu zalim, semut diinjak aja gigit. Semut diinjak aja gigit. Apalagi ini manusia berpuluh tahun wes sabar. Berpuluh tahun loh. Ya Allah. Oke guys, sik yo. Gue mau perawatan rambut sebentar sambil kita lanjutkan. Ya, enggak gini loh. Mungkin di sekarang lagi merenung, tapi jangan kesuwen. Ojo kesuwen Mbak D. Ojo kesuwen merenung. Masyarakat sudah bergejolak ini. Ya. Jangan kebanyakan merenung, diem kayak kemarin itu. Ditunggu mediasi nggak datang, malah pengacaranya yang datang. Terus pengacaranya ngomongnya apa? Oh saya itu nggak ada kontak sama si Mbak D lah. Piye pengacara kok nggak ada kontak lo piye? Sampean niku lo jadi pengacara tuh nggak ada kontak tuh lo. Terus surat kuasa yang nanda tangi siapa? Jen. Gimana sih? Gugat balik, ya Allah ya Robi. Yo wes, kita cuma menyaksikan yo Mbak D. Aku cuma pesen Mbak D, sampean hati-hati yo. Karma iku nyata, hati-hati sampean. Wis dikei kenikmatan karo Gusti Allah. Sampean iki tetep batu. Engkau diambil lagi. Ya aku wong Jawa, ibuku wong Malang. Mediun asline kelahiran Malang. Langsung seret tahu jati dirinya. Aku bisa ngomong gini tuh karena udahlah.
Kasihan. Pahami ya, Mbak D ya, pahami ya dari sisi yang ini, tolong banget dipahami dari sisi yang ini. Kenapa anak itu tuh kayak bener-bener determin banget gitu loh, minta pengakuan tuh, karena memang pasti ada bolong-bolong itu di spiritnya, bolong, ngerti nggak? Untuk tahu kita asal usul dari mana itu penting sekali. Jati diri itu penting, identitas itu penting. Malah sekarang katanya mau ini balik, gugat balik. La ilaha illallah, astagfirullahalazim ya Rob. Banyuwangi salam. Yang di Banyuwangi udah jalan belum itu pengadilannya? Udah jalan belum pengadilannya di Banyuwangi? Tak samperin itu ke Banyuwangi nanti. Ya Allah. Oke guys, ini tuh ya. Sudah jalan ya. Udah mediasi toh tapi gagal, tapi kan ini mau jalan pengadilannya. Di mana? Udah ada jadwal pengadilannya belum? Iya, Resa tuh harus terkenal dia. Sakno arek iku rek. Aku udah follow ya. Akunnya Resa itu kan yang ini toh. Yang ini bukan akunnya Resa itu. Kasihan loh itu anak itu. Mana ya? Tadi aku udah follow ya. Ini bukan si akunnya. Ini bukan akunnya Resa itu. Bener ya Resa? Ya ini aku udah follow tuh ya. Udah follow sayang. Kalau igoinya itu bener gak sih igoinya? Igoinya yang ini bukan. Aku juga udah follow igoinya. Kasihan anak ini ya Allah. Pengakuan dan hak sebagai Bentar, igoinya ini bener ya, Resa Rosano ini kan? Ini igoimu. Ini kamu ya, ini aku belum follow nih. Bener bukan? Ini bukan. Oh ya bener. Oke, aku follow juga, udah follow ya. Mami jadikan anak angkat. Kalau soal anak angkat kan ada suamiku. Aku nggak bisa sembarangan ngangkat anak, kan ada suami. Suamiku ya nggak pernah ada omongan mau ngangkat anak siapa-siapa sayang. Gitu loh say. Anaknya udah 5. Anakku wis 5 katanya Mbak In. Udah ada. Mana Mbak In? Oh itu dia. Ayo kita bikin kopi lagi ya. Sambil kita perawatan rambut ya sayang. Iki lo kopiku. Nah ini udah kan. Thank you Mbak In. Nah ini kan, Mams itu pakai oat milk. Lipstick nih ya, lipsticknya tak masukin juga ya. Nah ini tuh buat bikin susu jadi panas yang dari kulkas panas. Terus ini jadi ada foamnya. Alat ini nih sayang, ini nih buat ngaduk susu sampai jadi foam lah itu. Nah kelihatan toh. Nah itu tuh kayak apa namanya, kayak per, lucu deh. Mau lihat nggak? Apa? Sepil lagi sabun kolagen. Saya lare. Aku bikin ini dulu ya. Tap layar dulu sayang. Kasih kerja. Iya ya. Tapi dia di Sukabumi ya. Dia suruh nge-live TikTok aja sini, tak ajarin affiliate mana. Ketemu sama Mamski Resa. Ayo Resa tak traktir makan, ajak Mama Ratih. Ayo tak ajarin affiliate yuk. Resa mana? Hai juga, aku kemarin udah ketemu Helwa. Kita makan sama-sama sama mamanya Helwa. Terus Helwa juga udah masuk ke komunitas iniku apa padel ya. Coba mana si Resa itu, kasihan.
Sering-sering live TikTok sayang, si Resa. Sering-sering live TikTok. Nah ini kan, tuh. Susunya tuh dimasukin ke sini. Kayak gitu. Terus dipanasin, say. Baru nanti dimasukkan sini. Punya warna merah, cakep. Dimasukkan ke kopinya, udah dalam keadaan panas dan ada foam. Ini belinya di Nespresso, say. Nespresso. Aku belinya di Pondok Indah Mall 3. Nah, terus aku tuh sukanya pakai madu. Nah, ini ada nih. Ini tempat bisa dari kaca. Nih. Buat madu, buat sirup, susu, milk. Tempatnya estetik banget. Mau nggak ini? Nah, tuh. Mau nggak? Kalau mau kemasukin ke etalase. Ini aku ada nih di etalase nih. Mau kakak? Oke. Ini tuh ada di etalase, sayang. Estetik banget. Ya kan? Estetik sekali. Nah, ini udah selesai. Aku masukin untuk madunya ya, tempat madunya ya, sayang. Bentar. Jadi kalau misalnya kalian udah punya ini kan enak, say. Nah, ini madunya juga ada yang endul banget. Aku juga masukin madu-madunya ya. Oke, untuk tempat wadah madu kacanya dari Diamond Honey Dispenser. Ini yang diamond, makanya shape-nya tuh bener-bener bikin tampilan sudut kopinya kita tuh mewah, guys. Terus aku juga punya tanaman kayak gini loh, sayang. Ini tahan lama tanamannya. Bahkan udah sampai tumbuh ya. Berdaun, ada daunnya, tumbuh daunnya. Oke. Capcus, guys, ambil tuh. Bagus kan? Bagus banget, sayang. Lihat tuh. Cantik sekali. Nih. Ya. Cakep. Mewah, keren tapi nggak mahal. Penting tuh, guys. Nah, aku tuh ada beberapa tanaman yang kalian juga bisa ambil ya. Nih, lihat. Tanaman aku kan kemarin ada yang nanya, "Mam, itu mati nggak tanamannya?" Enggak, sayang. Ini loh tanamannya, say. Tumbuh loh. Tumbuh. Asal dibersihkan terus. Akarnya diganti airnya, jangan sampai busuk ya. Akar busuk ditrim. Terus ganti air. Kalau udah kuning-kuning ganti air sampai bening. Tumbuh dia. Nih tanamannya aku kasih ya. Buat di rumah, lihat nih tanaman. Tuh. Nih. Say. Ya. Tumbuh, sayang. Pokoknya kalau dirawat tanamannya tuh awet. Tanaman-tanamanku cantik-cantik banget tuh, lihat. Ya kan? Yang ini juga cakep tuh, say. Ya. Oke.